Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman streamer. Jadi, eh, terima kasih tetap berada di pelajaran saya. Hari ini kita akan belajar persamaan equilibrium pada benda rigid. Kita lanjut. Oke, sebelumnya kita sudah belajar ya. Persamaan equilibrium itu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy 0. Nah, sekarang ada kasus baru. Tadi kan kita bermain dengan partikel. Kalau bagaimanapun partikelnya, dia akan equilibrium kalau hasilnya sama dengan 0. Di pembelajaran kemarin, kalau memang belum tahu, coba cek lagi pembelajaran yang kemarin. Nah, tapi bagaimana nih kalau partikelnya menyatu, partikelnya berkumpul menjadi benda rigid? Kita lanjut. Nah, ini adalah persamaan equilibrium yang kemarin. Coba kita aplikasikan persamaan equilibrium ini ke benda rigid ini. Jadi ada gaya 100 Newton di atas dan gaya 100 Newton di bawah. Apa yang akan terjadi? Kan ini kemarin kita pelajari bahwa sigma fx, sigma gaya yang bekerja di sumbu x itu, kalau kita pakai hukum yang ini berarti 0 dong, berarti equilibrium. Apakah bangun rigid ini akan equilibrium? Ternyata tidak ya. Dia akan mengalami perputaran, tidak equilibrium. Kita buktikan kenapa dia tidak equilibrium ya. Tapi berarti nih teman-teman, persamaan ini sigma fx dan sigma fy tidak bisa digunakan untuk benda yang rigid ya. Benda yang rigid dia tetot. Jadi kita butuh satu persamaan lagi nih untuk bisa menyelesaikan persoalan di benda yang rigid. Kita lanjut. Persamaan seperti tadi, persamaan equilibrium tadi itu belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini ada satu beam, kita sebutnya beam ya, atau ada ya beam lah, beam. Beamnya ini ada titik tengahnya C. Nah, terus ada gaya P atas bawah ya. Ternyata di P ini ada line of actionnya. Jadi di gaya P ini teman-teman lihat kan, di gaya P ada line of action. Nah, ketika gaya P bekerja, maka terciptalah R. Jadi jari-jari dari titik C ke jari-jari atau jarak dari titik C ke line of actionnya P. Jadi dia berbentuk ini ya, sudut 90 derajat nih. Ini sudut 90 derajat. Kita ini aja 90 derajat. Nah, ketika gayanya bereaksi, gayanya bereaksi, nah benda rigid tersebut akan berputar. Nah, benda ini akan cenderung berrotasi terhadap poin C. Nah, kecenderungan rotasi ini disebut momen. Atau momen itu adalah rotational tendency, atau kecenderungan berotasi. Nah, jadi ini berarti momen yang terbentuk dari gaya P itu adalah P dikali R, atau P dikali jumlah gayanya dikali dengan jaraknya terhadap titik C. Jadi kita lihat, karena dua-duanya searah jarum jam, maka positif ya. Jadi kan P ini searah jarum jam. Dia ketika rodnya berputar atau beamnya berputar, itu searah jarum jam. Jadi kita sepakat bahwa searah jarum jam itu positif. Nah, kalau P yang ini gimana nih? P yang ini juga ke sana kan? Nah, P yang ini ke sana berarti juga positif. Jadi dua-duanya positif. Jadi sigma M atau sigma momen itu P dikali R ditambah P dikali R juga. Berarti sama dengan 2PR. Tidak sama dengan 0 berarti ya. Berarti
kita sudah buktikan bahwa bangun ini atau beam ini tidak equilibrium. Lanjut. Oke. Berarti kita punya 3 persamaan equilibrium nih. Berarti sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen harus sama dengan 0. Harus memenuhi persamaan 3 persamaan ini ya untuk disebut harus memenuhi 3 persamaan ini untuk disebut dia bendanya equilibrium. Kita contoh ya. Ini ada batu ya. Nah, ada kayak seperti ini. Persamaan equilibrium ini dapat digunakan untuk memastikan persamaan itu stabil equilibrium atau tidak, atau juga persamaan itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan nilai yang tidak diketahui. Jadi misalnya R-nya tidak diketahui dan Q-nya tidak diketahui. Nah, persamaan ini sigma fx sama 0, sigma fy sama 0, dan sigma m sama 0 bisa kita gunakan untuk mencari persamaan yang tidak diketahui. Kita ke contoh ya. Nah, misalnya ini ada bangun seperti ini. Ada bangun seperti di kiri ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah sigma fx sama dengan 0, menjumlahkan atau mengurangkan semua gaya-gaya yang ada di sumbu x. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi ax dan bx ini maksudnya apa sih Bang? Ax dan bx. Jadi di titik A itu 3 Newton ini kita sebutnya ax. Kalau yang 2 Newton ini yang 2 Newton ini AX karena dia di sumbu X ya. Kalau 3 Newton ini sama dengan AY gitu. Begitupun dengan B. Jadi AX minus AX plus BX, jadi minus 2 Newton ini karena kita sepakat bahwa kanan itu positif, atas itu positif, dan searah jarum jam itu positif. Ini disebutnya positif. Berarti yang berkebalikan dengan ini itu semuanya negatif. Jadi karena arah dari AX ini ke kiri, makanya negatif ya. Ini kalau yang BX itu positif karena ke kanan. Nah, jadi A minus AX plus BX sama dengan 0. Berarti sigma fx equilibrium ya. Alhamdulillah memenuhi syarat. Sekarang sigma fv. Sigma fv sama kayak tadi, minus AY plus BY sama dengan 0. Minus 3 ditambah 3 sama 0. Berarti sigma fv juga sigma fx itu equilibrium, sigma fv nya equilibrium. Sekarang sigma ma. Kita lihat baik-baik nih sigma ma. Kita lihat di gambar ini teman-teman. Jadi saya tulisnya A di sini ya. Karena saya meninjaunya dari titik A. Teman-teman bisa meninjau di titik mana saja, bisa dari titik C, bisa dari titik B juga bisa. Nah dari titik A, kalau dari titik A teman-teman bisa lihat 3 Newton ini tidak dipakai dan 2 Newton ini tidak dipakai. Kenapa seperti itu? Karena kan kita tahu bahwa momen itu sama dengan jarak tadi ya, force-nya dikali jarak atau gayanya dikali jarak. Nah, 3 Newton ini terhadap titik A dan 2 Newton ini terhadap titik A tidak ada jaraknya. R-nya sama dengan 0. R-nya sama dengan 0. Jadi sama saja ya. Jadi gayanya 3 Newton dikali 0 berarti 0. Nah, jadi kenapa sih Bang ini minus 2 Newton kali 3 Newton dan 3 Newton ditambah 2 ini kenapa Mbak? Nah, ini ditinjau dari titik B. Jadi gayanya 2 Newton ini dia kan tegak lurus terhadap titik A. Dia harus dia berpotongan ya, jadi kayak gitu kan. Nah, jadi jaraknya itu jarak force ini ke 3 meter, jarak force ini ke titik A itu 3 meter kan. Itu 3 meter. Jadi minus 2 Newton dikali 3 meter. Nah, sekarang yang 3 Newton. 3 Newton ini jaraknya kita harus ambil jaraknya yang ini. Kenapa Bang? Bukan kayak 2 Newton. Karena 3 Newton itu tegak lurus terhadap titik A, tapi dari sumbu Y. Jadi 3 Newton harus dikali dengan 2 meter. Jadi 3 Newton dengan 2 meter. Nah,
sorry, tadi 2 Newton kenapa negatif, Bang? Nah, karena 2 Newton ini berputar melawan arah jarum jam. Sekarang 3 Newton. 3 Newton arahnya bagaimana, Bang? Terhadap sumbu A. Oh, ternyata 3 Newton dia sorry. 3 Newton dia itu saat jarum jam ya. Tunggu. Sorry, ini agak ini. Ternyata dia searah jarum jam. Nah, kita hapus dulu. Terlalu ramai. Oke, teman-teman intinya mengerti ya. Oke. Nah, kenapa tadi 2 Newton? Nah, kita lihat nih. Pusatnya itu di titik A. Di 2 Newton ini arahnya ke kanan. Berarti 2 Newton itu terhadap titik A dia berlawanan jarum jam. Sementara 3 Newton terhadap titik A kan dia lurus begini ya. Itu dia sorry. Contoh ya. Ini titik A, ini titik A. 3 Newton terhadap titik A itu berputar seperti ini. Positif berarti. Kalau 2 Newton kan di sini dia gini. Dia berputarnya begini. Oke. Jadi dia negatif. Nah, jaraknya itu terhadap sumbu A. Jadi apa ya disebutnya kalau berpotongan begini? Jadi dia harus berpotongan. Nah, Bang, kenapa sih harus seperti itu? Jadi contoh. Kalau misalnya ini force-nya kan F, ini force-nya ada R ya, ada jarak. Coba bayangin kalau kita kasih ini berarti F sama dengan momennya itu F dikali R kan. Nah, coba bayangkan kalau kasusnya begini. Ini kan dia ini terhadap sumbu A kan tidak ada jarak. Jadi tetap 0 karena dia lurus nih searah dengan sumbu A. Kalau F ada jaraknya. Ada jaraknya kan? R. Kalau F1 ini apakah ada jaraknya terhadap sumbu A? Tidak ada kan? Makanya itu harus seperti ini dia. Kalau begini F1-nya begini. Nah, ini kan ada jarak terhadap sumbu A-nya. Sumbu A lagi. Titik A. Nah, jadi ini memenuhi. Nah, F1 tidak. Jadi hasilnya seperti itu dan ternyata sigma A-nya equilibrium. Semoga mengerti ya. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Sigma Fx sama dengan 0. Tapi ini ada dua unknown. 3 malahan ya. 3 reaksi yang unknown atau tidak diketahui, yaitu Q, PR, Q, P dan R. Nah, kita cek dulu sigma Fx sama dengan 0, Q plus P. Teman-teman udah tahu ya, karena Q itu arahnya ke kanan dan P itu arahnya ke kanan. Jadi dapat persamaan 1 Q sama dengan minus P. Sigma Fx sama 0, 10 kurang R. Berarti R itu sama dengan 10. Sepakat ya? Oke. Nah, kita ke sigma MC. Jadi sekarang kita di titik C. Kita Kita di poin ini nih. Kita meninjau dari poin itu. Nah, minus 6R. Kenapa Bang minus 6R? Karena R itu R itu jaraknya dari poin C itu 6 meter. Terus kenapa minus 2 Q Bang ya? Karena jarak Q ke C itu 2 meter. Terus kenapa 10 kali 3 meter Bang ya? Karena jaraknya 10 ke 3 meter. Jadi begitu. Dapat minus kali 10 kan R nya 10 kan tadi ya.
dapat Q-nya sama dengan minus 15. P sama dengan, berarti P itu sama dengan 15 juga. Minus 15 berarti P sama dengan 15. Gitu. Terima kasih. Semoga dapat ilmu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.